Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Setia ya, namanya ya ibu-ibu ya. Apa itu singkatannya Setia? Senang Tausiah. Masya Allah, keren sekali namanya ya. Masya Allah. Kita berdoa semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senang mendengarkan tausiah, juga senang mengamalkannya. Nggih mboten ibu-ibu? Ibu-ibu di Jogja, tapi saya yakin ibu-ibu juga banyak yang aslinya bukan dari Jogja. Ya. Maka dari itu kita tetap berdoa kepada Allah bahwa sesungguhnya ilmu yang Allah berikan kepada kita, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Karena sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang Allah ringankan kita untuk mengamalkannya. Jangan sampai tausiah-tausiah yang kita dengar setiap hari itu hanya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kita berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita harus minta ilmu yang bermanfaat, ibu-ibu? Ya, kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita check out dari dunia ini. Panitia menyediakan hadiah ada? Ada ya? Ada? Ini hadiah buat para peserta? Oke. Boleh angkat tangan siapa di antara hadirin yang tahu kapan jadwal check out dari dunia? Boleh, silahkan. Kapan jadwal check out dari dunia, tahu mbak? Pastinya itu ada yang angkat tangan, Masya Allah. Ini nih, yang tengah ada yang angkat tangan. Tadi siapa yang angkat tangan? Oh iya. Oh nggak ada yang tahu, saya kira saya tahu gitu ya. Baik, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu satupun dari kita kapan jadwal check out kita dari dunia. Maka dari itu diperlukan bagi kita untuk mencari bekal. Bekal yang akan bermanfaat untuk hari setelah tubuh kita terbujur kaku di kubur. Bekal untuk hari di mana kita pertanggungjawabkan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal di mana kita sudah tidak lagi bisa salat, sudah tidak bisa lagi baca Al-Qur'an, sudah tidak bisa lagi baca sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Maka kita harus punya usia kedua di dalam kehidupan kita. Apa itu usia kedua, teman-teman? Usia kedua adalah usia di mana kita sudah terbujur kaku di kubur, tapi pahala tetap mengalir kepada kita. Dan di antara usia kedua itu adalah kita punya ilmu yang bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih, jazakunallahu khaira kepada segenap panitia kajian yang telah memfasilitasi teman-teman semuanya untuk bisa hadir dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan pahala yang berlipat ganda untuk segenap panitia pengajian. Karena sesungguhnya di antara tugas kita di dunia ini menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik hamba Allah
sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Dan saya yakin para panitia kajian ingin memberikan yang terbaik untuk hadirin semuanya. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mensolihkan anak-anak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para panitia kajian di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah tulis pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang apa judulnya ibu-ibu? Fikih skincare. Baiklah. Kalau boleh saya tanya, di sini teman-teman semuanya, adakah di zaman sekarang yang tidak pernah menggunakan atau tidak pernah berhubungan dengan skincare? Boleh angkat tangan. Di dalam kehidupannya adakah yang tidak pernah, ya, entah itu pergi ke klinik perawatan ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan skincare? Boleh angkat tangan. Masya Allah, berarti semuanya sudah pernah mendengar yang namanya istilah skincare ya. Dan tentunya sudah pernah berhubungan dengan skincare ini. Semuanya ya, bahkan saya pun gak ikut angkat tangan. Karena saya pun di dalam kehidupan saya juga termasuk ya orang yang menggunakan skincare. Orang yang merawat tubuh, merawat wajah. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama. Karena ketahuilah wahai teman-teman, sesuatu yang mubah di dalam Islam, sesuatu yang awalnya hukumnya biasa saja, itu akan bernilai ibadah manakala kita niatkan untuk sesuatu yang Allah ridhai. Jadi begini, skincare, sudah tahu definisi skincare apa teman-teman? Skincare itu berarti dari dua kata ya. Yang pertama skin, yang kedua care. Berarti kalau digabung apa jadinya? artinya merawat kulit ya. Dan lebih luas lagi, skincare ini bukan hanya merawat kulit, tapi merawat tubuh kita ya. Baik kulit kita ataupun yang lainnya. Nah, merawat tubuh di dalam Islam hukumnya adalah mubah. Apa hukumnya? Mubah. Mubah itu berarti boleh. Dan di dalam Islam ada kaidah yang berlaku. Boleh momi-momi tulis silakan. Kaidahnya apa? Al-aslu fi syai'in mubah. Segala sesuatu aslinya itu boleh kalau bukan dalam bab ibadah, sampai ada nas atau dalil yang mengharamkannya, gitu ya. Jadi skincare, perawatan tubuh itu semuanya halal, aslinya boleh, mubah. Sampai nanti ada larangan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu tersebut. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyambung rambut, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyulam alis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mentato tubuh kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mewarnai rambut ya dengan warna hitam, berarti perawatan tubuh yang demikian hukumnya dilarang. Jadi sekali lagi bahwa di dalam Islam yang namanya skincare itu hukumnya aslinya apa? Mubah, boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya, baru kemudian dilarang. Contoh lagi misalnya, di dalam Islam itu dilarang sesuatu yang bisa merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu zat yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surah At-Tin, boleh dibuka ibu-ibu, silahkan.
yang ada aplikasi Al-Quran di HP masing-masing boleh dibuka. Ada? Yuk dibaca surat At-Tin bersama-sama. Ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Terima kasih, jazakillahu khaira, jazakunallahu khaira. Ibu-ibu ketika membaca surah At-Tin, coba lihat dalam surah At-Tin ada berapa huruf kira-kira? Coba dilihat. Ada lebih dari 10 huruf ya? Sepakat? Ada lebih dari 20 huruf? Lebih. 50 huruf? Lebih. 90 huruf? Lebih juga. Ambil kita 100 huruf. Masya Allah. Ibu-ibu barusan baca surah At-Tin dengan 100 huruf kurang lebih yang ada pada surah At-Tin. Maka ibu-ibu saat ini sedang menabung pahala di hadapan Allah. Kurang lebih 1000 kebaikan yang Allah tuliskan. Masya Allah. Tadi kita berapa menit baca surah At-Tin ibu-ibu? Setengah jam ada? Tidak ada. 10 menit ada? Tidak ada. Berapa menit? 5 menit kurang lebih. Ya. Dengan 5 menit ibu-ibu baca surah At-Tin, ibu-ibu sedang menanam pahala. Kurang lebih 1000 kebaikan yang ibu-ibu tanam. Pesan saya untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ini faidahnya banyak, manfaatnya banyak, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk kehidupan kita di akhirat. Dan lihatlah, waktu 5 menit untuk membaca Al-Quran akan lebih bermanfaat jika dibandingkan kita hanya nyekrol-nyekrol HP. 5 menit untuk nyekrol HP itu ibu-ibu berat atau tidak? Jangankan 5 menit Ustazah, 1 jam ya, nyekrol HP itu tidak terasa. Kalau baca Al-Quran ibu-ibu setengah jam, kira-kira berat atau berat? Berat ya? Masya Allah. Baru ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Treng, bunyi apa bu? Masuk pesan, buka pesannya, akhirnya baru ta'awud, setelah itu selesai. Mau tidur baru keinget, ya Allah hari ini saya baru baca ta'awud. Ya subhanallah. Maka dari itu hadirnya ibu-ibu di kajian ini, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk ibu-ibu baca surah At-Tin. Dan di dalam surah At-Tin itu tadi ada apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bu, Allah itu berfirman, Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Allah yang menjadikan kedua kaki kita bisa berjalan. Coba kalau kita lihat binatang ibu-ibu, adakah yang berjalan dengan perutnya? Ada nggak binatang berjalan dengan perutnya? Apa misalnya? Ular. Apalagi?
Cacing, wah pintar-pintar ini ibu-ibu ya, Masya Allah. Itu berjalan dengan perutnya. Ada nggak binatang yang berjalan bukan tegak, tapi berjalan dengan kakinya 4 ya? Dan disitulah Allah Azza wa Jalla berikan kaki tersebut untuk melakukan perjalanan jauh. Ada? Ada. Apa binatangnya? Unta. Pernah lihat unta? Ibu-ibu, unta kakinya berapa? 4. Dan memang Allah siapkan unta tersebut untuk perjalanan yang jauh. Maka dari itu di dalam Al-Quran kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat penciptaan unta. Karena unta itu keren sekali, Allah ciptakan unta, ya Masya Allah. Dan kita bisa belajar banyak. Apalagi ibu-ibu yang ada kesempatan untuk beribadah umroh, ya jangan lupa mumpung di sana banyak unta, ibu-ibu lihat, ya bagaimana Allah menciptakan unta. Dan saya doakan di hari Jumat yang mulia ini, di tempat, di majelis ilmu yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk kembali ke Baitullah. Memudahkan kita semuanya untuk berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Allahumma amin. Baik, kita kembali ke materi. Bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Sepakat ya? Sepakat. Contoh ibu-ibu. Coba yuk kita pikir bareng-bareng yuk. Di tubuhnya kita itu ada rambut atau tidak? Ada. Baiklah. Coba cek rambut mana yang Allah Azza wa Jalla tidak panjangkan. Rambut mana? Alis, bulu mata, rambut yang ada dalam hidung. Itu memang nggak dipanjangkan ya? Oke, apalagi? Sudah cukup? Baik. Coba bisa dibayangkan nih ibu-ibu. Kalau Allah memanjangkan alis kita, dipanjangkan sama Allah, ya. Allah memanjangkan bulu mata kita. Allah memanjangkan bulu-bulu yang ada di dalam hidung kita. Kira-kira enak dipandang atau tidak? Menakutkan, serem kan? Ya, alisnya panjang, bulu yang ada di hidung panjang. Kemudian apa tadi? Bulu mata panjang. Dan ini serem, ya. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa sesungguhnya ketika Allah tidak memanjangkan bulu alis kita, ketika Allah tidak memanjangkan bulu yang ada di dalam hidung kita, ketika Allah tidak memanjangkan bulu mata kita, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hakikatnya, sejatinya, tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia kecuali dengan sebaik-baik ciptaan. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang telah memberikan ini. Nah, masalahnya ibu-ibu, kita nih kaum wanita, kaum Hawa, kita sadar bahwa Allah zat yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Tapi kita ini, wanita ini, ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau akalnya kurang sempurna. Sepakat atau sepakat, Bu? Sepakat. Kita ini, wanita ini, fitrahnya pengen tampil lebih cantik. Kita sadar bahwa Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Tapi kita pengen lebih cantik. Nah, untuk menuju ya ke arah yang lebih cantik, banyak para wanita pada zaman sekarang mulai berduyun-duyun, apa Bu? Mendatangi klinik-klinik ya yang di situ menawarkan jasa untuk merawat tubuh. Mulai dari mana ibu-ibu? Yo, kalau perawatan tubuh ya lebih dari skincare, mulai dari mana? Sebelum muka, kepala, rambut, ya kan? Terus setelah rambut, wajah. Setelah wajah, leher, punggung. Kemudian ke bawah, ya gitu ya. Ibu-ibu tafsirkan sendiri, ya kan? Kenapa para wanita pengen mempercantik diri?
Karena memang fitrahnya wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hiasan bagi kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran. Boleh dibuka surah Al-Imran. Apa kata Allah? Ayat berapa itu ya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Telah dijadikan perhiasan kepada siapa? Kepada kaum wanita. Jadi kita ini sifatnya adalah menjadi perhiasan. Dan yang namanya perhiasan itu biasanya kita ingin dipandang lebih cantik. Maka dari itu ibu-ibu, sebagai fitrah seorang wanita tidak ada salahnya ketika kita mempercantik diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai para wanita-wanita yang lebih indah, ya. Para wanita-wanita yang merawat tubuhnya untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau niat ibu-ibu merawat diri, merawat kulit kita karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk, pertama kali yang harus kita lakukan, luruskan niat. Biar ndak sayang, ndak eman, ibu-ibu sudah ya mengeluarkan uang banyak, ya, tidak bisa terhitung jumlahnya untuk menjadikan tubuh kita lebih enak dipandang, untuk menjadikan tubuh kita lebih cantik, lebih sehat, ya. Tapi dengan itu kita pengen dituliskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niatkanlah yang pertama mensyukuri nikmat Allah. Itu harus ada dalam diri kita. Ya Allah, saya mau merawat tubuh saya mau skincarean untuk bersyukur kepada Engkau. Yang kedua, ibu-ibu, teman-teman yang saat ini statusnya sudah menjadi seorang istri, maka niatkan ketika teman-teman menggunakan produk-produk kecantikan, atau ketika teman-teman merawat kulit dan merawat tubuh, maka niatkan untuk menjadi istri yang salihah. Karena di antara ciri istri salihah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tasurruhu idza nadhar. Katanya begini, kata Rasulullah, ibu-ibu pengen gak jadi istri salihah? Boleh angkat tangan yang mau jadi istri salihah. Masya Allah. Ini ada juga yang belum menikah ya? Ibu berdua ini udah menikah belum? Oh sudah, tadi nggak angkat tangan ya. Saya kira masih gadis-gadis. Ya, siapa yang pengen jadi istri salihah boleh angkat tangan. Jadi istri salihah. Masya Allah, semua ya hampir ya. Nah, pengen jadi istri salihah ibu-ibu itu diantaranya adalah bagaimana kita menyenangkan suami kita. Kita tahu bahwa laki-laki itu makhluk visual. Coba ibu-ibu, suami kita lebih suka mana? Melihat kita dandan cantik, melihat kita itu berperawakan enak dipandang, atau melihat kita dalam keadaan kucel, naudzubillah. Misalnya, dalam keadaan tidak terawat, mana yang lebih disukai suami? Terawat, cantik, indah dipandang, wangi baunya, nggih mboten? Ya. Maka yuk luruskan niat kita. Untuk apa saya merawat tubuh? Yang kedua adalah untuk menyenangkan hati suami. Boleh ditulis, Bu. Ya, jadi ibu-ibu tulis nih di depan cermin, saya dandan, saya merawat wajah, saya merawat tubuh untuk mencari ridhonya Allah dan ridhonya suami. Masya Allah, keren atau keren? Keren. Ya, kita dapat pahala di sisi Allah. Bonusnya Allah berikan kepada kita cantik luar dalam. Allah berikan kepada kita wajah tubuh yang sehat. Ya, Masya Allah. Jadi PR ibu-ibu, PR tulis. Ya, besar-besar itu. Mau keluar rumah ditulis.
Mau kemanakah Anda? Gitu ya. Kalau mau ke tempat yang sekiranya itu ada perawatan, maka luruskan niat dari rumah. Ya Allah, tidaklah saya ke tempat yang saya tuju untuk merawat tubuh, untuk skincare-an, ya Allah, kecuali apa yang saya lakukan ini agar mendapatkan ridhomu dan ridho suami. Izin ke bebebnya, beb, ya izin. Biasanya panggilnya apa toh ibu-ibu di sini? Ke suaminya bilangnya apa panggilnya? Kalau saya bebeb, kalau ibu apa? Ayang? Oh ayang, semua ayang. Masya Allah. Yang beb gitu ya. Izin mau keluar rumah. Dan kita sebagai seorang istri izin, Bu. Kalau mau keluar rumah, istri yang solihah itu izin. Dan izinnya sesuai dengan apa yang di-ACC oleh suami kita. Nih, tolong dicatat baik-baik ibu-ibu. Banyak diantara ibu-ibu yang izin ke suaminya, beb, mau izin menghadiri majlis taklim. Di mana? Di Al-Azhar. Bebebnya oke, saya ACC. Pulangnya kulineran. Itu boleh atau boleh? Boleh atau boleh? Tidak boleh, Masya Allah. Tapi banyak kan diantara kita yang begitu? Diajak temannya, Ustazah gimana ya, ndak enak kalau nolak. Ya, oke, kalau begitu izinnya sekalian. Beb, saya mau izin pengajian plus apa Bu? Kulineran sama teman-teman. Kata suaminya, baiklah, toh nggak setiap hari kulineran sama teman-teman. Dapat ACC. Dan suami kita itu yang penting kita menjalin komunikasi yang baik, insya Allah mereka pun akan berbuat baik kepada kita. Baik, dua hal ini perlu diingat-ingat. Karena itu yang akan menjadikan pahala kita semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita perlu belajar ibu-ibu, ya, apa saja aturan-aturan yang berlaku di dalam agama kita. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama ibu-ibu, ya, aturan yang diperbolehkannya seorang muslimah untuk merawat tubuh, ya, merawat wajah, di antaranya yang pertama syaratnya tidak merubah ciptaannya Allah. Jadi tidak boleh ibu-ibu, dari Allah kita sudah dikasih pipi yang bagus, kita rubah pipi kita jadi tirus. Ada enggak ibu-ibu model, ya, perawatan wajah yang begitu ada? Ada. Ibu-ibu tuh sudah pas dengan tubuhnya ibu-ibu, Allah kasih bentuk wajah yang seperti itu. Jangan kita ikut-ikutan apa ibu-ibu? Ikut-ikutan wanita-wanita yang di sana mungkin wanita-wanita tersebut belum berilmu. Ya, dioperasi wajahnya jadi tirus, ya, pipinya jadi tirus. Yang tadinya orang Asia hidungnya itu mungil, ya, kita itu kan hidungnya mungil ya ibu-ibu. Pengen jadi mancung, nah itu juga kurang pas. Ibu-ibu tahu, teman-teman kami, ya, dari negara lain, ketika melihat orang-orang Indonesia, ya, mereka yang dari negara lain, ya, misalnya dari Timur Tengah, dari negara Mesir, dari Eropa, itu kalau melihat orang Indonesia, mereka bilang apa? Ih, kalian itu gemes deh, gitu ya. Wajah kalian itu mungil, hidung kalian itu lucu, katanya. Lihat, kita orang Indonesia nggak percaya diri. Pengennya apa, Bu? Pengen punya hidung yang mancung, pengen punya pipi yang tirus, pengen punya apa lagi ibu-ibu? Orang Asia fitrahnya matanya berwarna apa, Bu? Bola matanya berwarna coklat. Saudara kita orang Eropa berwarna biru. Kita pengen seperti wanita-wanita Eropa, ya, yang tadinya coklat jadi biruan, subhanallah. Dan yang namanya hidup itu adalah sawang sinawang. Tahu sawang sinawang? Saling melihat. Mereka bilang orang Indonesia lucu-lucu, ya.
Kita orang Indonesia nggak percaya diri, kayaknya nggak bagus deh kalau bola matanya tetap warna coklat, kayaknya nggak bagus deh kalau hidungnya mungil, kayaknya nggak bagus deh kalau wajahnya lebar. Padahal itu sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk perawatan kecantikan itu adalah perawatan yang tidak boleh merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat baik-baik ini. Ya, jadi sesuatu yang merubah ciptaannya Allah, maka kita termasuk wanita-wanita yang dilaknat. Dan ibu-ibu tahu, wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah adalah wanita-wanita yang dijauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam hidup ini butuh kasih sayang Allah. Kita di dalam hidup ini butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita korbankan demi kecantikan yang semu, demi dianggap indah oleh manusia, oleh makhluknya Allah yang lain. Akhirnya kita korbankan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terjang aturan-aturan yang sudah ada, dan ini adalah suatu kekeliruan. Maka dari itu jangan sampai apa yang kita lakukan merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu-ibu, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini penting banget nih. Misalnya apa Ustazah? Ya, bertentangan dengan syariat. Misal contohnya ibu-ibu pengen kukunya cantik, kukunya indah. Apa yang dilakukan? Diperpanjang dulu kukunya. Iya enggak, ibu-ibu? Saya itu pernah jumpa sama mbak-mbak, kukunya panjang, lentik-lentik gitu ya. Saya tanya penasaran, "Mbak, kok suka kuku panjang? Untuk apa, Mbak?" Kata beliau, "Biar cantik, Bu," katanya ya. Semakin panjang semakin cantik. Tapi ternyata itu bertentangan dengan syariat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memotong kuku. Dan ini perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi setelah dipanjangkan diapain ibu-ibu? Dikasih kutek. Ya, dan kita tahu kutek itu kalau dipakai dalam keadaan kita sedang sholat dan kita berwudu, sedangkan kuku kita ada kuteknya, maka air tidak menembus ke dalam kulit. Dan ini sesuatu yang dilarang oleh syariat. Jadi pakailah produk-produk skincare atau produk-produk kecantikan. Yang pertama tidak merubah ciptaannya Allah. Yang kedua tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang ketiga adalah maksud dan tujuannya bukan untuk menyamarkan penampilan. Ini nih ibu-ibu, ini yang kita tidak boleh melakukannya. Contoh misalnya, kenapa di dalam Islam itu ada larangan kita menggulung rambut atau kita memakai gulungan rambut di dalam jilbab-jilbab kita yang akhirnya terlihat seperti punuk unta. Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Kan di dalam Islam tidak boleh tuh wanita-wanita berpenampilan dengan menggunakan rambut palsu digulung-gulung kemudian memakai jilbab dan akhirnya terlihatlah seperti punuk unta. Kenapa ibu-ibu? Karena menyamarkan penampilan, menipu orang. Punya rambut pendek dikira punya rambut panjang. Padahal sejatinya rambutnya tidak sepanjang apa yang dibayangkan. Dan ini tidak boleh kita menyamarkan penampilan, karena sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang jujur. Dan ini Rasulullah SAW, beliau pernah suatu hari didatangi oleh seorang wanita ibu-ibu. Jadi Rasulullah itu Masya Allah beliau itu adalah seorang nabi yang senantiasa kehidupan beliau bermanfaat untuk orang banyak. Wanita ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya anak gadis. Anak gadis saya mau menikah, melangsungkan akad nikah. Tapi
anak gadisanya punya problem rambutnya rontok. Maka kata ibu ini, bolehkah rambut anak saya disambung? Karena punya rambut rontok, ya, maka rambutnya disambung, ibu-ibu, ya, biar kelihatan lebih cantik karena mau nikah. Apa kata Rasulullah SAW? Semoga Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya. Berarti bagi teman-teman yang punya klinik kecantikan, ingat, jangan pernah kita ikut-ikutan untuk mau menyambungkan rambut. Ya, kenapa? Karena yang meminta dan yang melakukan menyambung rambut semuanya dilaknat. Dan saya pernah berjumpa ibu-ibu dengan salah satu wanita yang dulu punya klinik kecantikan di Yogyakarta. Tapi beliau sudah bertaubat. Beliau ketika bercerita ini sambil menangis. Kata beliau, Ustazah, zaman dulu kala waktu saya masih berprofesi, ya, menjadi seorang penyambung rambut, itu Masya Allah Ustazah, sekalinya menyambung rambut tuh cuannya banyak, ya, kata beliau. Tapi usaha untuk menyambung rambut itu membutuhkan kesabaran. Jadi saya baru tahu ternyata menyambung rambut itu butuh proses yang cukup lama, ibu-ibu. Pakai apa itu nyambung rambutnya? Pakai lem, tapi nggak lem yang kita beli di alat tulis, lem khusus, ya. Dan itu disambungkan, kata beliau, sedikit demi sedikit. Jadi nggak bisa ada rambut kemudian langsung diplek gitu ya. Jadilah 10 menit, nggak bisa. Dia harus telaten, dia harus sabar. Dan itu kadang menghabiskan waktu 3-4 jam untuk nyambung rambut. Lihat teman-teman, syaitan di sini mempermainkan waktu seorang hamba. Harusnya 3 jam itu bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi justru 3-4 jam ini digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Maka bertaubatlah kepada Allah siapapun yang mendengar nasihat ini, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita-wanita yang ingin disambung rambutnya dan menyambung rambutnya. Ya. Dan yang keempat, ya insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya ibu-ibu. Yang keempat, ya diantara ya kaidah agar kita tidak termasuk orang-orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk pemakaian skincare atau perawatan tubuh, maka pastikan produk yang digunakan aman dari segala apa yang bisa membahayakan. Ini penting. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang membahayakan bagi tubuh kita. Contoh, misalnya ibu-ibu, ada kan zaman sekarang wanita-wanita yang pengen kulitnya lebih putih. Ada atau banyak? Banyak. Padahal menurut teman-teman ya yang asli dari mana? Dari barat, ya, mereka itu punya kulit yang Masya Allah dari Allahnya sudah putih tuh. Melihat muka kita orang Indonesia bilangnya apa? Lucu, gitu ya. Kulit kalian itu black sweet. Jadi begitulah dunia. Orang yang dikasih warna putih pengen black sweet. Orang yang dikasih warna sawo matang pengen putih. Nah, ketika teman-teman menggunakan produk ya untuk memutihkan tubuh atau memutihkan wajah, pastikan produknya tersebut harus halal. Ini paling penting ini. Pastikan produknya tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Pastikan produknya tersebut sudah mendapatkan izin dari BPOM ya. Iya, kalau ini saya. Dan pastikan produknya tersebut aman untuk digunakan. Dan ini penting. Jadi jangan sekedar ya produk ini bisa memutihkan dalam waktu 2 jam teman-teman pakai. Padahal di situ ada
sesuatu yang membahayakan, dan ini tidak diperbolehkan. Baik, insya Allah cukup materinya ya teman-teman. Nanti insya Allah kita sambung kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kehadirannya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.